Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menyaksikan video ini, perkenalkan, saya Ika Apriliani, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri Melangu 1, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah. Dalam pendidikan calon guru penggerak Angkatan 9 ini, saya dibersamai oleh fasilitator saya yaitu Bapak Abdul Mujib dan pengajar praktik saya yaitu Ibu Asri Setianingrum. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Di dalam video aksi nyata ini, menjelaskan bagaimana cara saya menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, terutama di lingkungan sekolah. Rancangan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif diantaranya latar belakang. Letak sekolah kita yang berada di desa, di mana sebagian besar mata pencaharian orang tua sebagai petani dan perantau. Kemudian kekhawatiran kita dalam pembelajaran saat terjadi pandemi COVID-19. Pada saat itu terjadi pelaksanaan pembelajaran yang dibatasi seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, serta fenomena krisis karakter yang sangat memprihatinkan. Kemudian faktor orang tua yang memiliki kesibukan dan cara untuk bertahan hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19. Sehingga banyak anak yang kurang perhatian orang tua dan lingkungan sekitar. Kemudian muncullah budaya positif, yang merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Sekolah merupakan salah satu institusi pembentuk karakter pada anak. Guru merupakan penentu atau kunci utama dalam membentuk budaya positif di sekolah. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran di sekolah harus berpihak pada anak agar menuju kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuan aksi nyata ini adalah untuk memahami tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua memahami disiplin positif, yang ketiga memahami nilai-nilai kebajikan, yang keempat memahami kebutuhan dasar manusia, yang kelima memahami motivasi perilaku manusia, yang keenam memahami posisi kontrol seorang guru, yang ketujuh memahami keyakinan kelas, dan yang terakhir yaitu memahami segitiga restitusi. Selanjutnya, tolak ukur dari aksi nyata ini adalah peserta didik mampu membuat keyakinan kelas sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, peserta didik mampu mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, peserta didik dan guru mampu menerapkan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, guru dan peserta didik mampu menerapkan budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Yang selanjutnya adalah eliminasi tindakan. Eliminasi tindakan diantaranya yang pertama, meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi. Yang kedua, menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah. Yang ketiga, melakukan dan membuat keyakinan kelas dengan peserta didik. Yang keempat, melakukan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dasar peserta didik. Yang kelima, melakukan segitiga restitusi atas permasalahan yang dialami peserta didik. Yang keenam, mensosialisasikan kepada warga sekolah tentang budaya positif yang telah dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Melangu 1, Bapak Bayu Dana Setiadi SPD yang kami hormati, kepada Bapak Ibu beserta karyawan SD Negeri Melangu 1 yang kami hormati, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan kesehatan untuk kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini sebagai pembawa acara, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara diseminasi budaya positif yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga paparan, yang keempat sesi tanya jawab dan tanggapan, yang kelima penguatan, yang keenam penutup. Yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diseminasi budaya positif ini dengan membaca basmalah bersama
Semoga dengan bacaan basmalah yang kita lantunkan bersama akan membawa kelancaran pada siang hari ini. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Langu 1 kepada Bapak Bayu Denarstiadi SPD kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Langu 1 dan yang kami hormati Ibu Ika Apriani selaku calon ibu penggerak angkatan 9 yang akan melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Langu 1. Semua kita senantiasa menjadikan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka acara diseminasi pada siang hari ini. Bapak Ibu yang hormati, di sini rekan kita Ibu Ika Apriani akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan budaya positif di sekolah kita yang telah dilaksanakan oleh Ibu Ika. Monggo nanti kita semua dapat mencermati melihat sejauh mana peran kita semua selaku pendidik dalam melaksanakan budaya positif di sekolah, dan jika nanti ada hal-hal yang perlu untuk disampaikan, bisa ditanyakan, bisa ditanggapi dengan positif sehingga hasilnya dapat membawa dampak positif bagi kita semua. Itu saja dari kami untuk mempersingkat waktu agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Ini selaku kepala sekolah, mohon maaf apabila ada menyampaikan sambutan ada hal yang kurang berkenan. Kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara yang ketiga yaitu paparan diseminasi budaya positif, yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh Ibu Ika Apriliani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Langu 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Kepala Sekolah, Bapak Bayu Denarstiadi yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di acara diseminasi budaya positif. Saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bayu selaku Kepala Sekolah SD Negeri Langu 1, kemudian juga kepada Bapak Ibu Guru semuanya yang telah menyempatkan waktu untuk saya, mensupport saya dalam penyampaian diseminasi budaya positif. Ya, langsung saja ya Bapak Ibu, di sini saya akan menyebarkan diseminasi budaya positif tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang kata budaya positif. Nah, di sini budaya positif adalah atau budaya positif merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan ya dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang dilakukan yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi yang pribadi yang kritis, kemudian penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini budaya positif itu lebih ditekankan kepada murid. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai, kemudian keyakinan-keyakinan, kemudian kebiasaan-kebiasaan di sekolah, sehingga yang berpihak pada murid agar murid itu dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta bertanggung jawab. Seperti itu. Kemudian ada konsep utama budaya positif. Ada 8 konsep utama budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi guru
kontrol guru, kemudian yang ke-7 keyakinan kelas, yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Nah, ini nanti kita akan bedah ke-8-nya. Itu konsep utama dari budaya positif. Yang pertama, tentang perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu guru semua sudah mengetahui bahwa sekarang ini sudah menggunakan kelas 1 dan kelas 4 atau mungkin sekolah lain sudah full menggunakan kurikulum merdeka. Perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Kalau yang sudah menggunakan kurikulum baru mungkin tidak asing, kurikulum merdeka tidak asing dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di dalam kurikulum merdeka itu ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nanti akan kita bahas apa itu profil pelajar Pancasila, kemudian apa itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Selanjutnya, pembelajaran di sini, pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka, yaitu berupa kebutuhan gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Ini dapat diartikan bukan berarti gini, kalau kita sudah pesertanya 32, kalau masing-masing 32 peserta itu memiliki gaya belajar yang berbeda, apakah kita harus menggunakan gaya belajar yang berbeda sesuai dengan itu? Tidak. Tentu kita dari awal sudah punya kesiapan untuk memetakan anak-anak mana yang gaya belajarnya. Misalkan ada anak yang gaya belajarnya itu lebih sering membaca, ada juga anak yang mungkin gaya belajarnya mendengarkan, ada juga anak yang mungkin gaya belajarnya lebih senang kalau gurunya ceramah di depan atau bapak ibunya ceramah di depan. Nah, itu dari awal kita bisa memetakan. Itu namanya kalau di kurikulum merdeka itu kita bisa ada observasi atau penilaian diagnostik. Jadi kita bisa memetakan gaya belajar anak atau minat anak sesuai dengan dalam mata pelajaran tersebut. Kalau minat mungkin kita semua sudah mengaplikasikan di dalam ekstrakurikuler ya. Jadi kita bisa menampung minat anak itu dalam ekstrakurikuler. Kemudian nah ini ada 6 profil pelajar Pancasila. Ini adalah yang menjadi ciri khas dari kurikulum merdeka. Di situ terdapat 6 profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Di dalam profil pelajar Pancasila ini, bahkan muatan pembelajaran yang menggunakan kurikulum merdeka itu kebanyakan memuat 6 profil pelajar Pancasila ini. Yang nantinya harapannya adalah ke-6 profil pelajar Pancasila ini mampu dikuasai oleh anak didik kita. Nah, kemudian dari ke-6 profil pelajar Pancasila tadi, di dalamnya terdapat beberapa elemen yang harus kita ketahui ya. Yang pertama, dari profil pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini terdapat elemen di antaranya akhlak beragama, kemudian akhlak pribadi, kemudian akhlak kepada manusia dan akhlak kepada alam. Akhlak beragama tentu itu kembali keyakinan masing-masing beragama ya. Mungkin kalau di negeri mungkin ada siswa yang beragamanya Kristen dan juga Islam atau beragama lainnya. Ini adalah akhlak beragama itu ditunjukkan dengan kebiasaan anak yang dilakukan yang mencerminkan tentang agamanya. Contoh kalau di kelas kita, di sekolah kita itu ada yang namanya tahfidz, kemudian sholat duha dan lain sebagainya, sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Kemudian akhlak pribadi ini lebih ke karakter anak. Kemudian akhlak kepada manusia juga bagaimana anak itu memperlakukan manusia dengan manusia lain. Artinya bagaimana sikap dia terhadap orang lain, sebagaimana dia bersikap kepada orang tersebut. Kemudian akhlak kepada alam, bagaimana peserta didik bisa mencintai alam. Contoh kecilnya membuang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Di sini adalah mampu mempertahankan identitas budaya luhur lokal, tetapi juga mampu terbuka terhadap budaya lain atau budaya luar yang bersifat positif. Jadi diharapkan peserta didik itu mampu mempertahankan budaya lokal atau budaya kita sendiri, tetapi mereka tetap terbuka dengan
budaya luar atau budaya asing yang masuk ke dalam budaya kita, tetapi yang bersifat positif, artinya mampu menyaring. Kemudian bergotong royong. Di sini kemampuan untuk melakukan aktivitas bersama-sama dengan sukarela. Jadi tanpa paksaan, tanpa dioyak-oyak, tanpa diayu-ayu, mereka akan merasa bahwa gotong royong itu adalah penting. Cerminan bangsa Indonesia adalah salah satunya adalah gotong royong. Kemudian mandiri. Di antaranya mampu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar. Jadi apa yang dia lakukan, apa yang dia perbuat, mereka mampu bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Kemudian bernalar kritis. Di antaranya pelajar mampu secara objektif memproses informasi dengan baik. Kemudian kreatif. Di antaranya pelajar mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal atau karya yang bermanfaat dan berdampak baik. Kalau di dalam kurikulum Merdeka itu ada tambahan pembelajaran yang namanya P5. Itu adalah salah satu mengasah kekreatifan anak. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, ini saya ada lagu, judulnya lagu Pelajar Pancasila. Sampun pernah dengar Bapak Ibu? Sampun pernah dengar? Buat sampun pernah ya? Saya nyanyi. Oh iya, ya. Lagunya nih, belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau tahu itu lagu apa, Pak? Bu? Ayo. Ya betul. Mari kita diganti dengan pelajar Pancasila. Jadi di sini menganut 6 profil pelajar Pancasila. Saya boleh minta tolong berdiri dulu, kita nyanyi bareng-bareng Bapak Ibu. Ya. Kalau bisa ya, diulang lagi. Diulang, oke. Kalau saya bilang pelajar Pancasila, jenengan jawabnya yes, siap, nonton ya. Oke. Saya dulu apa langsung nih? Langsung? Oh, lihat dulu, oke. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nanti ada gerakannya ya. Jadi pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Siap ya? Ayo. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali. Jadi itu 6 pilar profil pelajar Pancasila. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi kita akan padukan dengan teori kontrol di sini. Nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon di sini ada beberapa stimulus respon, kemudian kita sambungkan dengan teori kontrol. Realitas stimulus responnya, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Kadang kita beranggapan bahwa kebutuhan kita itu sama. Sebetulnya dalam teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian kadang semua orang melihat hal itu sama, tapi kenyataannya setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Padahal seharusnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali ya Bapak Ibu, karena kalau anak kita melakukan suatu hal yang buruk, kita langsung menganggapnya itu sebuah kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Saya bisa mengontrol orang lain, juga tidak bisa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terkadang kita sudah merayu anak, karena dipaksa gitu. Nah, itu adalah seharusnya yang kita lakukan adalah kolaborasi atau konsensus atau keseringan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita udah membujuk nggak bisa, harusnya kita melakukan kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah. Jadi itu dirubah menjadi model berpikir menang. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, konsep yang kedua itu disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu sama artinya dengan belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri, memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu bukan berdasarkan pemaksaan, tapi apa yang diyakini anak tersebut. Jadi kadang kita berpikirnya sesuatu itu harus dipaksa untuk anak menjadi disiplin. Ternyata kalau dari teori ini tidak, kita harus memberikan keyakinan kepada anak bahwa disiplin itu ya memang harus seperti itu. Kemudian disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Terkadang anak itu melakukan sesuatu itu berkaitan dengan tiga tersebut: imbalan, penghargaan atau reward, kemudian ancaman atau hukuman. Nah, aku kok seperti ini, kalau saya seperti ini nanti saya dapat ini. Tapi kalau saya nanti tidak melakukan seperti ini, pasti saya akan dihukum. Jadi kedisiplinan itu belum tertanam secara atau di diri anak atau belum diyakini anak. Padahal disiplin itu harusnya diyakini oleh anak. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik di sini adalah motivasi yang memang keluar dari dalam dirinya sendiri, bukan karena orang lain atau pihak lain. Nah, jadi perilaku itu keluar dari dirinya sendiri dan untuk perubahan perilaku ke arah yang lebih baik anak tersebut. Kemudian yang ketiga, konsep yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sudah disepakati baik dari institusi, organisasi, tidak tidak membedakan mana itu sukunya, agamanya, bahasanya. Jadi memang sudah menjadi kesepakatan bersama. Di sini ada beberapa contoh nilai kebajikan. Yang pertama adalah nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila tadi. Ada 6 tadi Bapak Ibu. Ada yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah contoh dari nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Kemudian ada Primary Years Program atau PYP. Ini adalah program yang dilakukan khusus untuk anak yang berumur 3 sampai 12 tahun. Jadi di sini anak SD ya. Mungkin dari nilai kebajikan yang pengen kita tekankan pada anak-anak kita ada banyak sekali, di antaranya mungkin toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Jadi ada beberapa nilai kebajikan yang contoh program nilai kebajikan yang bisa diterapkan pada anak usia 3-12 tahun. Kemudian keterampilan hidup atau life skill, mungkin kita akan asah dari anak-anak itu, dari anak yang bisa setelah lulus dari sini atau masih di sini itu menjadi anak yang dapat dipercaya, lurus hatinya, kemudian menjadi pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang
Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Jadi di sini kebutuhan dasar manusia ini segala sesuatu yang kita lakukan itu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kita inginkan apa yang kita mau di dalam tindakan kita. Nah, di dalam kebutuhan dasar manusia itu terdapat lima kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kemudian penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ini juga kemungkinan yang diinginkan peserta didik kita. Bertahan hidup ini hubungannya dengan, kalau bertahan hidup makanan ya, makanan, kemudian pakaian, kemudian tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Kalau kita di sekolah mungkin sekolahan yang nyaman, yang enak untuk pembelajaran. Kemudian kasih sayang itu rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, jadi kasih sayang itu juga diperlukan di dalam peserta kita. Gak perlu dimarahi ya, jadi ada rasa dipedulikan, ada kerjasama, berbagi. Kemudian penguasaan, ini tentang harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dengar. Memimpin ini bisa biasanya kalau anak itu disuruh memimpin ketika sebelum pembelajaran atau sesudah pembelajaran. Kalau berbagi tadi kita juga sudah pernah ya, kita memberikan waktu juga berbagi itu. Kemudian kebebasan. Kebebasan di sini adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang memang peserta didik kita juga harus memiliki ya, yang dimiliki gitu. Kemudian ini yang sudah saya lakukan contoh penerapan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Tentunya fokusnya di anak didik saya di kelas 4. Itu pembelajaran yang menyenangkan. Ini tentang kebutuhan kesenangan. Jadi tidak melulu pembelajaran itu di dalam kelas. Terkadang saya meminta anak untuk keluar ini dalam pembelajaran IPAS pengamatan daun. Ada daun sejajar, dan itu saya bawa anak-anak untuk keluar dan melihat alam dan menemukan di sekitar lingkungan sekolah itu ada daun seperti apa saja. Jadi tidak perlu di dalam kelas. Kemudian belajar dengan kelompok, ini tentang kebutuhan kasih sayang. Ya, tadi kan ada bekerja kelompok dan sebagainya. Jadi mereka saling memiliki satu sama dengan yang lain, bahwa tugas ini bersama-sama. Kalau selesai juga yang senang kita semua, bukan satu orang. Kemudian tempat belajar yang nyaman, tenang, ini adalah kebutuhan bertahan hidup. Insya Allah di sini sudah nyaman, tenang, semuanya sudah ada, semuanya sudah ada ya, memadai semuanya, alhamdulillah. Saya sedikit cerita Bapak Ibu tentang kebutuhan bertahan hidup ini. Ada teman saya satu angkatan CDB ini yang kemarin kebetulan lokal karya dengan saya. Itu sekolahnya tidak ada yang namanya LCD ataupun proyektor. Jadi ketika mereka belajar atau MBK seperti yang tadi, itu harus minjem dulu keluar. Kalau proyektor dan sebagainya mereka harus minjem dulu ke sekolah sebelah. Dan Bapak Ibu guru di sana itu kalau ada sesuatu hal yang memang urgent itu harus minjem dulu. Dan itu minjemnya jauh. Dan itu kemarin sempat cerita dan sempat bertukar pikiran, dan alhamdulillah kalau di tempat kami sudah memadai semuanya. Kemudian yang kelima, itu tentang motivasi perilaku manusia. Nah tadi motivasi itu ada 2, ada intrinsik dan juga ekstrinsik. Kalau intrinsik itu berasal dari dalam diri kita masing-masing. Kalau ekstrinsik itu dari luar, pengaruh dari luar. Kalau dari dalam itu biasanya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi dia melakukan itu karena memang mereka mempercayai bahwa nilai itu baik untuk dirinya. Kemudian ekstrinsik itu dari luar, itu biasanya satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya yang dilakukan seperti itu. Kemudian selanjutnya
Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya bersifat tidak terencana dan tiba-tiba. Misal ada anak terlambat, terus kamu sana langsung ke depan kelas atau ke depan lapangan di PM misalkan ya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, tidak tahu nanti dihukum apa. Kemudian bersifat satu arah, kita yang pegang kekuasaan, misalnya kita bully. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis, ya. Kalau fisik sepertinya sekarang ini sudah tidak lagi ya. Kemudian konsekuensi. Nah, konsekuensi ini lebih kayak apa yang sudah disepakati tapi dia melanggar. Nah, ini terencana, nah disepakati sesuai dengan peraturan. Ada peraturan dulu, ada konsekuensinya. Kemudian murid dapat dibuat tidak nyaman. Biasanya nek udah ada konsekuensi, mereka nggak nyaman, malu biasanya. Udah disepakati, masih melanggar, malu. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, ayo ini terlambat, harus terlambat lagi, misalkan. Kemudian restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mereka menciptakan kondisi bagi murid itu untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi tidak langsung menghukum, tidak langsung diberi konsekuensi, tapi direstitusi dulu. Monggo kamu seperti ini, berarti yang harus kamu perbaiki seperti apa? Kemudian proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Ketika kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus apa? Seperti itu. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan tidak langsung dihukum, tidak langsung diberi konsekuensi. Kemudian yang keenam adalah posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Jadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Di sini saya sediakan satu kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jadi kita pernah ya, Bapak Ibu mesti pernah mengalami seperti ini. Nah, kalau kita di posisi penghukum, pasti kita langsung bilang hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah sebagai posisi penghukum. Kalau kita posisi pembuat rasa bersalah, berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Tentu ini dengan kondisi dan situasi yang berbeda-beda setiap sekolahan. Kemudian selanjutnya teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini kita memposisikan diri kita sebagai teman. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Besok ketika upacara sudah lengkap dan jangan diulangi lagi. Nah, yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, di sini saya ingin tanya dengan Bapak Ibu. Kalau kita disuruh memilih 5 posisi kontrol ini, mungkin yang paling tepat untuk kita yang mana, Bapak Ibu? Ada 5 posisi kontrol guru tadi. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Cinta, ayo. Teman, ada yang teman, ada yang buati manajer. Kenapa Bu? Sedikit aja ya. Oh manajer, oke. Kenapa manajer Bu? Coba. Saya ulangi dulu ya ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu membuat peserta didik kita berpikir lebih keras, lebih kreatif lagi. Jadi mereka berpikir juga apa sebenarnya yang bisa mereka lakukan agar memperbaiki kesalahan yang mereka lakukan. Bukan hanya kita sebagai guru menentukan ini gitu. Jadi emang peserta didik kita latih untuk berpikir. Kalau dulu kan ada istilah host itu ya. Kalau yang ini sekarang kurikulum merdeka saya kurang tahu. Terima kasih. Yeah. Terima kasih Pak Ibu. Beri tepuk tangan buat Bu Ani dong. Kalau Bu Ani, kenapa teman Bu Ani? Kenapa? Kan kami yang biasa anak kecil. Kalau misalnya kita anggap sebagai teman, anak kecil kan sebaya kita nggak merasa kita
karena memang itu berdasarkan situasi dan juga kondisi ya. Jadi kalau buat tadi sebagai manajer itu akan lebih membuat anak berpikir, kenapa kok aku sampai segini gitu. Jadi nggak langsung marah-marah. Kalau buat tadi karena beliau mengajar di kelas 1, jadi lebih memposisikan sebagai teman, ngayomi, memberikan kenyamanan bagi anak-anak seperti itu. Sebenarnya 5 posisi kontrol itu. Ya. Yang selanjutnya adalah yang ke-6, itu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, kemudian teman, kemudian pemantau, dan yang terakhir adalah manajer. Nah, di sini saya sajikan kasus. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini sudah sering ya Pak Ibu, mungkin di sekolah masing-masing, di sekolah kita itu mengalami. Nah, kalau posisi penghukum itu pasti langsung hormat pada bendera selama 1 jam. Kemudian kalau posisi pembuat rasa bersalah, itu pasti berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita memposisikan kita sebagai teman, biasanya gini, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Kemudian posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Besok ketika upacara sudah lengkap dan jangan diulangi lagi. Yang terakhir adalah posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dari 5 posisi kontrol guru ini ada yang paling gini dulu. Saya punya kasus seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau ada kalimat seperti ini, itu posisi kontrol seperti apa Bapak Ibu? Monggo. Ada yang mau pendapat? Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa? Ada 5 tadi. Yang pertama penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Membuat rasa bersalah. Setuju Bapak Ibu? Saya kecewa sekali dengan kamu. Betul. Tepuk tangan buat Bu Andi. Di sini adalah posisi kontrol kita seorang guru adalah sebagai membuat rasa bersalah siswa. Siswa kita ada yang melakukan kesalahan, kita cuma bilang, saya kecewa sekali dengan kamu. Bulinya kecewa sekali dengan kamu. Itu anak sudah merasa, aduh, tadi salahku apa keterlaluan ya, apa ya, pasti sudah merasa sendiri. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau seperti ini posisi kontrol apa Bapak Ibu? Bang Hugo, buatan? Pak Bayu, Pak Bayu? Bang Hugo, kenapa Pak Bayu minta tolong dijelaskan? Baik, terima kasih. Di situ ada kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Di situ ada penekanan kata yang agak keras, tidak pernah benar, itu seolah menyalahkan anak ini itu sebagai penghukum. Tepuk tangan buat Pak Bayu. Benar sekali Bapak Ibu. Di situ ada kata tidak pernah benar. Itu adalah kata yang mungkin anak tidak pernah melakukan apa yang anak lakukan itu selalu tidak benar. Jadi di situ adalah kata penghukum. Kemudian selanjutnya adalah apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa Bu Ari? Bu Ari? Manajer. Harus Bu Ari, manajer. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Jadi kita menawarkan anak tersebut untuk mencari solusi apa dari kesalahan yang dia perbuat. Kemudian selanjutnya adalah ayolah lakukan ini demi Bapak dan Ibu. Teman ya katanya, ayolah itu maksudnya sebagai teman. Lalu sekali Bapak Ibu, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Terus selanjutnya, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Pak Tri, Pak Tri. Pemantau. Benar sekali Pak Tri, pemantau. Tepuk tangan Bapak Tri. Jadi sudah paham 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama tadi nama Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua? Pembuat merasa bersalah. Yang ketiga? Teman. Yang keempat? Pemantau.
7. Nah, ini tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Pak Tri coba, Pak Tri ya, mohon untuk menjawab. Kenapa Pak Tri? Bukan keyakinan kelas, tetapi mengapa keyakinan kelas kok bukan peraturan kelas? Monggo Pak Tri. Ya, terima kasih. Itu disampaikan bahwasanya menggunakan istilah keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau menggunakan keyakinan kelas, akan-akan itu timbul atau muncul dari diri atau dari dalam anak. Sedangkan kalau memakai peraturan kelas, akan itu sudah direncanakan atau dibahas bersama untuk menerapkan peraturan secara umum. Jadi keyakinan kelas muncul dari diri anak sendiri. Terima kasih Pak Tri, Pak Tri. Ya, benar sekali Pak Tri dan Bapak Ibu semuanya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu muncul dari diri anak sendiri. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan, balik lagi tadi seperti materi yang sebelumnya, apa yang dia lakukan itu akan kembali ke dirinya. Kemudian kalau peraturan kelas itu adalah kesepakatan, biasanya ada konsekuensinya atau ada hukumannya. Nek nggak dilakukan nanti aku seperti ini. Nek nggak, contoh simpelnya seperti ini Bapak. Membentukkan keyakinan kelas. Di sini saya sudah melakukannya. Yang pertama saya lakukan adalah berdiskusi bersama murid. Kemudian murid menuliskan keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas disepakati. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti juga bisa menerapkan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Keyakinan kelas ini sesuai dengan yang tadi, itu bersifat abstrak, kemudian berupa pernyataan universal dan dibuat dengan pernyataan yang positif. Nah, itu beda dengan peraturan Bapak Ibu. Kalau peraturan itu kadang anak-anak masih menggunakan jangan buang sampah sembarangan. Itu bisa dirubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jangan datang terlambat ke sekolah. Bisa dirubah, betul, datanglah tepat waktu. Jadi bisa dirubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nanti ini kalimat positif itu juga akan kembali positif ke anak tersebut. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, itu ada segitiga restitusi. Di sini adalah apa itu segitiga restitusi? Itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang bertanggung jawab. Dari segitiga restitusi ini ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Apa itu menstabilkan identitas? Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Di sini menstabilkan identitas itu adalah ketika anak melakukan kesalahan, itu adalah bagian dari proses pembelajaran dari anak tersebut. Jadi bisa kita menggunakan kata-kata berbuat salah itu wajar. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan anak tersebut berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, di sini kita bisa menggunakan kata-kata kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya alasannya. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih dari itu, yang lebih buruk dari itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ada 2 tadi. Ada mungkin pertanyaannya, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya juga sudah melakukan penerapan segitiga restitusi, di mana di sini Lulu itu melakukan kesalahan. Dia itu tugasnya itu dicontoh sama salah satu temannya. Kemudian dia marah sampai menggeber meja. Di sini bisa Bapak Ibu simak.
yang saya lakukan. Di sini kita memvalidasi dulu kenapa di sini memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh guru. Dia mengerjakan aja. Tadi yang pertama stabilkan dulu. Nah, di sini kita menanyakan keyakinan. Kita sebagai manajer menanyakan dulu. Ya, betul sekali kalau itu yang sudah saya lakukan dari contoh penerapan sendiri dari sejauh ini. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, alhamdulillah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun, bukan menuntut ini Bapak Ibu, menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru atas waktunya, atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya mana Pak? Enggak jadi pindah ke memori eksternal, internalan habis. Tapi itu. Ini bisa terjadi. Proses penjelasan. Baik, acara yang keempat yaitu sesi tanya jawab dan tanggapan. Kami persilahkan Bapak Ibu guru yang ingin memberikan tanggapan, masukan dan pertanyaan, kami persilahkan. Saya Dan monggo Bu Ade. terima kasih Mbak Reza. Terima kasih juga untuk teman-teman yang lain, rekan-rekan guru yang lain. Di sini saya ingin menanggapi dari presentasi Ibu Ika Atunian. Menurut saya presentasinya sangat menyenangkan karena penjelasan yang diberikan oleh Bu Ika juga sangat rinci, dan saya juga belajar tentang profil pelajar Pancasila, benar ya Bu Lia? Nah, saya juga sebenarnya saya sebelahan dengan kuliah kelasnya, jadi sedikit banyak juga tahu tentang nyanyian profil pelajar Pancasila.
Selain itu setelah ikut presentasinya Ibu Ika Apriliani, saya mendapatkan ilmu tentang bagaimana penerapan kita untuk budaya positif ke anak. Gimana kita mengubah kata-kata yang negatif diubah ke dalam sama-sama, sebenarnya sama, inti kalimatnya sama, tapi diubah dengan kalimat yang lebih positif. Jadi mereka tidak seakan-akan dihukum. Terus kemudian saya juga jadi tahu bagaimana posisi kontrol kita sebagai guru. Apa kita harus selalu menjadi penghukum, terus kita jadi manajer atau teman atau pemantau atau pembuat yang merasa besar. Semoga ilmu yang diberikan Mbak Lia hari ini bermanfaat kita semua. Amin. Monggo Sita. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Untuk di sini saya hanya mau bertanya atau untuk dijelaskan kembali. Tadi di depan sudah disampaikan sebetulnya tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Tapi di sini saya belum begitu paham. Jadi pertanyaannya, tolong dijelaskan kembali tentang kebutuhan dasar manusia tadi. Terima kasih. Ya, langsung ke saya Bapak Ibu. 5 dasar kebutuhan tentang Pak tadi yang dijelaskan ulang tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ada 5 ya Pak. Jadi bertahan hidup itu hubungannya dengan diri kita sendiri. Bagaimana tempat dan juga tempat makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, yang mana itu yang dapat membuat diri kita bisa bertahan hidup. Kasih sayang ini adalah kadang kita itu harus merasa untuk diterima. Kadang kita juga dipedulikan, perlu untuk dipedulikan. Kemudian berbagi, kemudian kerjasama, kemudian menjadi bagian dari suatu kelompok. Dapat diartikan menjadi sebuah bagian kelompok itu dalam artian ketika kita di sekolah ada anak yang sakit, satu anak yang sakit misalkan lama tidak masuk, pasti dari kita, karena kita sudah memiliki rasa kasih sayang, itu akan mencari tahu bahkan menjenguknya. Apa contoh nyatanya? Kemudian penguasaan itu kadang kita itu dihadapkan dengan harga diri, kemudian keinginan anak untuk dianggap, menonjol gitu. Saya bisa, kemudian memimpin, bisa berprestasi, diakui dan didengar. Jadi terkadang penguasaan ini juga dibutuhkan oleh seorang anak. Ketika anak itu merasa dirinya mampu memimpin, berarti kita berikan kesempatan untuk memimpin. Kemudian kebebasan. Di sini adalah kebebasan itu mandiri salah satunya mandiri, bebas, memiliki bebas dalam artian bukan bebas tidak terkontrol nih, tetap ada waktunya dan juga arahannya. Memiliki pilihan, kemudian mencoba hal yang baru. Jadi mereka menginginkan hal yang baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi bisa mengendalikan dirinya. Seperti tadi proses pembelajaran atau apa yang dia lakukan, dia mampu bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Jadi dalam pembelajaran itu tidak perlu kita harus kita harus matematika. Pokoknya itu kan ya itu kan. Benar ini kecuali mungkin kasusnya yang memang dengan situasi kondisi yang kita ketahui. Jadi bisa kalau di tempat saya itu, kalau ketika pelajarannya memang anak tidak suka, anak-anak itu lebih suka pembelajaran pasti di seluruh kelas itu SPDB. Iya benar. Leres nih, SPDB gambar, PJOK, Melayu, olahraga, itu pasti senang. Tapi ketika ada mungkin anak yang memang kemampuan akademiknya kurang, ketika memiliki pelajaran tertentu itu pasti nggak mau atau bosan atau sampai naik dulu. Di sini adalah
faktor kesenangan yang anak butuhkan. Faktor kesenangan yang anak butuhkan untuk dapat menerima semua itu. Seperti itu Pak Tri. Mungkin ada tambahan? Ya, oke, Bu Ari, monggo silakan. Ini cukup Pak Tri jelas untuk jawabannya. Ya, terima kasih Pak Tri, tepuk tangan buat Pak Ari. Selanjutnya Bu Ari, monggo. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada saya. Setelah mendengarkan penyampaian dari Bu Lia tentang posisi kontrol, sedikit saya ingin saya tanyakan, apakah hukuman itu diperbolehkan? Jika diperbolehkan, hukuman apa yang bisa diberikan ke anak? Terima kasih. Julian. Terima kasih Bu Ari. Pertanyaannya. Tepuk tangan dulu buat Bu Ari. Apakah hukuman itu diperbolehkan? Jika diperbolehkan, apa hukuman itu? Ya, tentu dengan situasi dan kondisi tertentu, hukuman itu diperbolehkan Bapak Ibu. Tetapi jangan sampai kalau sekarang itu menggunakan fisik. Bahkan ada yang menggarisbawahi kita menghukum dengan verbal saja, menggunakan kata-kata verbal itu sudah menyakiti hati anak. Nah, apalagi secara fisik. Kalaupun kesalahan anak tidak begitu fatal, setidaknya atau sebaiknya tidak menggunakan hukuman yang terlalu keras. Ada Bapak Ibu fasilitator saya kebetulan CGP dari Kalimantan Selatan, dia adalah kepala sekolah. Di sekolahan beliau tidak ada hukuman, sama sekali tidak ada hukuman. Bahkan anak mencuri pun tidak dihukum. Tapi beliau panggil, beliau melakukan restitusi segitiga tadi, beliau berbicara secara individual bersama anak tersebut. Nggak ngaku Bapak Ibu, nggak ngaku, saya nggak ngaku. Padahal itu sudah ada buktinya. Dia nggak ngaku. Sampai pasien saya itu bicara seperti ini. Saya kasih kamu uang, dia mencuri 50.000 uang temannya. Tak kasih uang 50.000, kamu ngomong aja, nggak apa-apa, ngomong aja. Dan memang di sekolahan itu tentu itu proses ya Bapak Ibu, tidak ada hukuman itu kan tidak semata-mata langsung jadi. Jadi semua itu berkolaborasi Bapak Ibu gurunya. Kebetulan dia adalah kepala sekolah. Nah kemudian beberapa nggak ngaku, akhirnya dibiarkan sampai akhirnya anak itu sendiri mengaku sendiri. Pak, saya mau ketemu sama Bapak, saya mau ngomong sama Bapak. Dengan sadar anak tersebut berbicara. Dengan sadar saya melakukan hal itu karena A, B, C, D, E, dan lain sebagainya. Oke, tidak apa-apa. Kamu sudah bagus mengakui itu dan Bapak tidak marah sama kamu. Pesan Bapak, jangan pernah melakukan itu lagi. Artinya seperti itu Bapak Ibu. Itu bisa dilakukan sesuai dengan kondisi dan juga kultural yang ada di daerah kita. Mungkin disesuaikan dengan peserta didik kita. Kan nggak mungkin disamakan. Kalau di sana memang semua sudah komitmen, di sekolah tidak ada yang namanya hukuman. Jadi itu yang terjadi di fasil saya. Memang dia bukan berdasarkan ya, tidak ada hukuman di dalam sekolahnya. Kalau misalkan diperbolehkan, hukuman seperti apa? Kalau dari saya pribadi, hukuman yang tidak menggunakan fisik. Kita bisa memberikan hukuman yang membuat anak itu jeda dengan kata-kata mungkin 5 kontrol dulu tadi, merasa bersalah. Mungkin kita bisa dengan ucapan sering kita omongkan, kamu kok kayak gini tuh, kayak gini, teman juga bisa. Jadi tidak semata-mata semua kesalahan anak itu wajib kita hukum. Kalaupun itu iya, setidaknya hukuman itu berdampak positif kepada anak tersebut. Bukan menjadi takut, tapi dia belajar dari apa yang dia lakukan menjadi memperbaiki dirinya dan dia mengaku bahwa dirinya salah gitu. Tapi memang tidak semua lingkungan dan juga kondisi itu bisa terjadi seperti teori. Tapi ketika kita mencoba, ketika kita berkolaborasi dan kita memiliki keyakinan bahwa anak kita ketika kita melakukan seperti ini mereka akan jeda tanpa kita hukum. Seperti itu mungkin Bu Ari dari saya. Mungkin ada tambahan dari yang lain. Cukup ya? Sudah Bu Ari? Sudah ya. Ya, terima kasih Bu Ari. Tepuk tangan buat kita semuanya Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya saya kembalikan ke Bu Lisa. Monggo. Baik, acara yang berikutnya yaitu penutup. Alhamdulillah, serangkaian acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini telah selesai. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Yes.
Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Ika Apriliani membawa manfaat dan perubahan lebih baik untuk kita, sekolah, maupun orang lain. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam memandu acara pada siang hari ini. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Laurenza, peserta pemaparan budaya positif oleh Ibu Ika Apriliani. 8 konsep inti budaya positif diantaranya yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Budaya positif yang sudah dilakukan oleh Ibu Ika diantaranya yaitu membuat keyakinan kelas, membuat pembelajaran yang menyenangkan, membiasakan literasi, dan membiasakan 3S, salam, senyum, sapa. Dan paparan yang disampaikan Bu Lia dalam presentasi membuat saya lebih memahami tentang 8 konsep inti budaya positif dan membuat saya tertarik untuk membuat keyakinan di dalam kelas saya. Terima kasih Bu Lia, sukses untuk calon guru penggerak angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video aksi nyata saya tentang budaya positif. Semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.